Di versi animenya, Tokyo Revengers sekarang udah mulai memasuki arc Mobius, yang dimana sebentar lagi pertempuran antar geng pun akan terjadi untuk pertama kalinya, men. Jadi ya menurut gue sekarang adalah waktu yang pas untuk memperkenalkan seluruh anggota Touman satu persatu, mulai dari kapten, wakil kapten, aliansi, hingga anggota penting lainnya. Terus gak hanya itu, men. Di video ini juga gue akan mengurutkan mereka berdasarkan kekuatannya, men. Ya biar pembahasannya lebih seru lah. Tapi seperti biasa sebelum mulai gue mau ingetin lagi kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler, gue saranin gak dilanjutin. Tapi ya kalau yang gak masalah ya lanjut aja, men. Enjoy. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Di urutan paling akhir, kita mulai dari akun And The Gang dulu, men. Atau mereka juga sering menyebutkan kelompoknya itu sebagai geng Mizo Middle Five. Pada awalnya gue sempat skeptis banget dengan gengnya si Takemichi ini, men. Karena baru aja episode 1 dimulai, mereka udah langsung babak belur dihajar oleh Kiyomasa and the Gang. Ya, tapi walaupun begitu, untungnya kelompok ini masih mendapatkan pengembangan karakter yang sangat baik dari waktu ke waktu, dan selalu muncul di saat genting ketika Takemichi membutuhkan pertolongan. Selain Takemichi, ada 4 orang lain yang tergabung dalam kelompok ini, men. Yang pertama adalah Makoto Shidoyan Chokil. Kedua adalah Yamagishi, orang yang dikira pinter gara-gara pakai kacamata. Ketiga adalah Takuya, teman masa kecilnya Takemichi. Dan yang keempat adalah Akun, ketua dari kelompok tersebut. Setelah Takemichi resmi menjadi kapten di divisi pertama, geng Mizo Middle Five ini pun akhirnya bergabung dengan Touman dan menjadi unit khusus di divisi pertama. Satu tingkat di atas Mizo Middle Five, kita mulai dengan kroco-kroco Touman dulu, men. Atau bisa dibilang sebagai para anggota Touman biasa lah. Pada awalnya Touman hanyalah sebuah geng motor dengan jumlah anggota kurang lebih 100 orang aja, men. Ya bisa dibilang jumlah tersebut masih kalah lah dibandingkan jumlah anggota geng lainnya. Tapi walaupun begitu, kekuatan pasukan Touman ini tidak bisa diremehkan. Karena walau hanya dengan 100 orang, mereka dapat bertahan dari gempuran geng-geng lain yang jumlahnya bisa sampai 3 atau 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan Touman. Seenggaknya udah 2 kali Touman melakukan pertempuran dengan jumlah yang tidak imbang. Yang pertama adalah ketika Touman clash dengan Valhalla, yang jumlah anggotanya sampai dengan 300 orang. Lalu yang kedua ketika Touman clash dengan Tenjiku, dengan jumlah anggota kurang lebih hingga 400 orang. Sedangkan saat itu Touman hanya tinggal 50 anggota saja yang tersisa. Emang epic banget lah arc Tenjiku ini, men. Ya walaupun kemenangan Touman melawan 2 geng besar tersebut dikarenakan andil besar dari Draken, Maiki, dan Takemichi, tapi bisa bertahan dari gempuran 2 geng besar seperti Valhalla dan Tenjiku merupakan salah satu bukti kalau para anggota Touman biasa pun masih sangat bisa diandalkan. Para prajurit Touman ini kira-kira memiliki rentang umur antara 14-15 tahunan lah. Dan kekuatan masing-masing prajuritnya pun bisa dibilang standar lah dibandingkan para petinggi Touman lainnya. Tapi ya seenggaknya para prajurit Touman ini masih lebih kuat dibandingkan geng Mizo Middle Five. Oke, sekarang kita mulai dari peringkat 17, yaitu Kiyomasa. Walaupun Kiyomasa hanyalah member biasa di dalam struktur organisasi Touman, tapi kekuatan si Kiyomasa ini bisa dibilang lebih kuat lah dibandingkan para anggota biasa Touman lainnya. Selain kejam, Kiyomasa juga memiliki sifat yang sangat angkuh. Bahkan dia pun menolak tunduk kepada siapapun, termasuk Draken bahkan Maiki sekalipun. Dan karena keangkuhannya itulah makanya si Kiyomasa ditendang sama si Draken, men, waktu dia duel sama si Takemichi. Kiyomasa juga merupakan seorang bos di sekolah menengah Shibuya. Dan dengan kekuatannya itu jugalah Kiyomasa berhasil membuat kelompoknya sendiri di dalam Touman, yang dimana kelompok tersebut bisa kapan saja mengkhianati Touman sesuai dengan perintah Kiyomasa. Peringkat ke-16, Sanju.
Alasan gue tempatin si Sanju di peringkat 16 itu karena masih minim sekali informasi tentang si Sanju ini, men. Tapi ada satu hal sih yang bisa gue pastikan, kalau si Sanju ini sangatlah berbahaya. Menjadi orang nomor 2 Bonten di masa depan merupakan bukti kalau si Sanju ini adalah salah satu villain yang menggunakan kepintarannya ketimbang kekuatannya. Ya kayaknya tipikal-tipikal kayak si Kisaki gitulah. Dan jujur, men, sampai sekarang gue masih bingung si Sanju ini pria atau wanita. Tapi ya kayaknya pria sih. Ya kita lihat nanti aja, men. Sepak terjang Sanju di Arc Bonten. Oke, lanjut ke peringkat 15. Ditempati oleh Hakai Shiba. Walaupun kuat, sayangnya si Hakai ini bisa dibilang sangat pengecut, men. Tapi maksudnya pengecut di sini bukan berarti Hakai takut kepada semua orang. Karena hanya ada satu orang aja yang membuat nyalinya ciut, yaitu kakaknya Taiju Shiba. Bahkan karena saking takutnya Hakai kepada Taiju, membuat kakak perempuannya Yuzuha selalu melindungi Hakai. Dan akhirnya Yuzuha pun babak belur setelah dihajar Taiju menggantikan Hakai. Hakai juga tipikal orang yang tidak memiliki ambisi kuat untuk mencapai puncak. Dan salah satu alasan Hakai masuk ke dalam Touman pun dikarenakan dia sangat mengidolai Mitsuya sejak kecil. Tapi terlepas dari itu semua, si Hakai ini sebenarnya memang cukup kuat, men. Bahkan hanya dengan satu pukulan saja, dia dapat menumbangkan prajurit Black Dragon dan Tenjiku hingga pingsan. Peringkat ke-14, Chifuyu Matsuno. Sama seperti kebanyakan wakil kapten lainnya, men. Chifuyu juga sangat mengidolakan kaptennya, yaitu Keisuke Baji. Dan setelah Baji tewas, sosok tersebut akhirnya digantikan oleh Takemichi. Chifuyu juga merupakan sosok yang sangat tenang, selalu membuat rencana sebelum bertindak, dan tentu saja kekuatannya pun tidak boleh diremehkan. Sebagai wakil kapten, Chifuyu juga biasanya bertindak sebagai penasehatnya Takemichi. Ya pokoknya sosok Chifuyu sebagai wakil kapten sangat berperan penting bagi Takemichi. Chifuyu juga merupakan orang pertama yang diberitahu Takemichi tentang kekuatan time leap yang dimilikinya. Peringkat ke-13, Haruki Hayashida atau si Pachin. Sebagai founder dan kapten di divisi 3 Touman, sayangnya Pachin belum banyak mendapatkan pengembangan karakter seperti teman-temannya. Malah wakilnya si Pei yang memiliki peran lebih dominan dibandingkan si Pachin. Pada saat bertarung, Pachin juga lebih banyak mengandalkan kekuatan fisiknya dibandingkan otaknya, men. Makanya semua pukulannya nggak ada yang kena waktu melawan Osanai. Ya gue berharap di Arc Bonten ini si Pachin mendapatkan lebih banyak karakter development lagi ke depannya, untuk membuktikan kalau dia itu pantas menjadi pemimpin di divisi 3 Touman. Peringkat 12, Seisu Inui. Inui merupakan salah satu petinggi Black Dragon yang akhirnya bergabung dengan Touman. Sama seperti Maeki dan Izana, Inui pun merupakan seseorang yang sangat mengidolakan Shinichiro Sano. Tapi sayangnya, si Inui ini mempunyai masa lalu yang cukup kelam, men. Saat dia di sekolah dasar, gak tahu kenapa rumahnya tiba-tiba terbakar, dan kakaknya yang bernama Akane pun tewas karena kejadian tersebut. Nah, gara-gara kejadian itu jugalah Inui akhirnya mempunyai luka bakar di bagian kiri pada wajahnya. Dalam segi kekuatan sebenarnya Inui pun cukup kuat, men. Hanya ada satu orang yang berhasil mengalahkan Inui ketika duel 1 lawan 1, yaitu Taiju Shiba. Saat Black Dragon kalah oleh Touman, Inui akhirnya menggabungkan Black Dragon dengan Touman di bawah perintah Takemichi. Dan tidak lama kemudian Inui pun memberikan gelar pemimpin Black Dragon generasi 11 kepada Takemichi. Peringkat 11, Hajime Kokonoi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang si Koko. Si Koko ini sebenarnya bukan anggota Touman murni, men, karena dia hanya sebentar aja bergabung dengan Touman. Tapi karena si Koko ini merupakan salah satu karakter yang menarik, jadi ya sekalian aja gue bahas deh. Koko merupakan sahabat kecilnya si Inui. Nah kebetulan dia juga menyukai kakaknya si Inui, yaitu Akane, yang umurnya kira-kira 5 tahun lebih tua dibandingkan Koko. Sayangnya beberapa hari setelah Koko menyatakan cintanya kepada Akane,
Tiba-tiba rumah Akane terbakar dan gak lama setelah itu dia pun tewas. Akane tewas karena dia tidak mendapatkan penanganan tambahan dikarenakan biaya yang sangat mahal untuk pengobatannya, yang membutuhkan uang hingga 40 juta yen atau sekitar 5 miliar lah. Sebagai bentuk penyesalannya, Koko pun mengabdikan hidupnya hanya untuk mendapatkan uang. Dan karena skillnya itulah Koko banyak diincar oleh geng-geng lain termasuk Denjiku. Ya kalau dari segi kekuatan kira-kira dia setara lah sama si Inui men. Oke, kita mulai lanjut ke peringkat 10 yang ditempati oleh Ryohei Hayashi atau si Pehyan. Sama seperti si Pahchin, si Pehyan ini tipikal-tipikal petarung yang hanya menggunakan otot dibandingkan otaknya men. Bedanya si Pehyan ini menurut gue lebih kuat lah dibandingkan si Pahchin. Berbeda dengan Pahchin yang kalah dalam duel pertamanya ketika melawan Osanai, si Pehyan ini berhasil mengalahkan salah satu The Heavenly King of Tenjiku, yaitu Shion Madarame hanya dengan satu pukulan saja. Ya pokoknya si Pehyan ini sangat kuat men. Hanya saja dia jarang sekali memakai otaknya saat bertarung. Ya asal hajar-hajar aja men. Setelah kejadian itu, Hakai pun akhirnya teringat lagi dengan perkataan Mitsuya kepadanya dulu. Ya kira-kira ginilah kata si Mitsuya, Pehyan mungkin saja bodoh, tapi kalau dalam segi kekuatan Pehyan lebih kuat dariku. Peringkat ke-9 ditempati oleh Nahoya Kawata alias Smiley. Nahoya atau yang sering disebut juga dengan sebutan Smiley merupakan kapten di divisi 4 Touman, sekaligus kakak dari saudara kembarnya si Engri. Sebagai seorang petarung, Nahoya bisa dibilang memiliki gaya bertarung yang cukup brutal men. Dia seringkali meloncat ke arah musuh dan mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan sekali tendangan saja. Dengan cara itu jugalah Nahoya sempat mengalahkan Kakucho di awal arc Tenjiku. Ya walaupun kekalahannya si Kakucho itu disengaja men. Sesuai dengan namanya, Smiley selalu tersenyum ketika dalam kondisi apapun, yang dimana di balik senyumannya itu tersembunyi jiwa setan yang liar di dalam tubuhnya. Peringkat ke-8 ditempati oleh Kazutora. Kazutora merupakan salah satu pendiri Touman, tapi sayangnya karena sebuah tragedi dia akhirnya ditahan lalu memilih keluar dari Touman. Kazutora juga tipikal petarung cerdik yang akan melakukan apapun untuk mengalahkan lawannya. Kazutora juga bahkan pernah membuat Maiki terluka cukup parah ketika pertempuran antara Touman dan Valhalla terjadi. Sebagai seorang berandalan, si Kazutora ini tergolong sangat liar men. Karena keliarannya itu juga membuat dua orang paling penting dalam kehidupan Maiki pun akhirnya tewas. Yang pertama adalah kakaknya Shinichiro dan yang kedua adalah Baji. Keliaran Kazutora pun terjadi bukan tanpa alasan men. Karena sejak kecil dirinya sudah menjadi korban broken home, yang akhirnya kejadian itu pun mempengaruhi kestabilan emosinya. Oke, kita lanjut ke peringkat selanjutnya. Di peringkat ke-7 diisi oleh Yasuhiro Muto atau si Mucho. Sebagai pemimpin divisi 5, Mucho sangatlah misterius. Bahkan bisa juga dibilang si Mucho ini sangatlah berbahaya dibandingkan para kapten Touman lainnya. Divisi 5 Mucho ini juga sangat spesial men, karena divisi 5 dibuat khusus oleh Maiki sebagai special unit atau komite disiplinnya Touman lah. Yang artinya Mucho dapat menghukum siapapun yang dianggap mengkhianati Touman tanpa persetujuan Maiki. Dari segi kekuatan si Mucho ini sangatlah kuat, ya nggak usah diraguin lagi lah. Berbeda dengan para petarung kebanyakan, si Mucho ini seringkali menggunakan teknik judo untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sayangnya si Mucho ini mengkhianati Touman pada akhirnya men, dan memilih bergabung dengan Tenjiku. Oke, kita lanjut ke peringkat 6 yang ditempati oleh Takashi Mitsuya. Sama seperti Pahchin, Mitsuya juga merupakan salah satu pendiri dan juga kapten di divisi 2 Touman. Tapi berbeda dengan para kapten Touman lainnya, si Mitsuya ini mempunyai personality yang cukup unik men. Kepribadian Mitsuya ini terlalu ramah untuk sekaliber kapten geng motor. Bahkan di luar kesibukannya sebagai kapten di divisi 2 Touman, Mitsuya pun masih sempat memimpin sebuah klub jahit di sekolahnya.
Ya antara akademik dan kenakalannya balance lah. Dalam segi kekuatan, Mitsuya juga bisa dibilang sangat kuat. Dia bahkan mampu bertarung seimbang dengan Taiju Shiba yang badannya udah mirip kayak Cristiano Ronaldo. Selain Taiju, Mitsuya juga mampu bertarung dengan seimbang melawan Kanji Mochizuki atau si Mochi, salah satu The Heavenly King of Tenjiku. Ya pokoknya kalau ditanya siapa karakter favorit gue di Tokyo Revengers ini, jawabannya pastilah si Takashi Mitsuya ini men. Udah pintar, baik, jago berkelahi, sayang dengan keluarga, keren, ya komplit lah. Peringkat kelima, Keisuke Baji. Si Baji ini merupakan the real foundernya dari geng Tokyo Manji. Baji juga merupakan orang di balik terciptanya slogan semua untuk satu dan satu untuk semua. Sebagai seorang kapten di divisi 1 Touman, Baji dikenal sangat liar dan tipikal orang yang suka menyelesaikan permasalahan sendirian. Ya pokoknya si Baji ini bisa dibilang orang paling peduli lah dengan Touman. Bahkan dia juga dengan rela mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk menghentikan perselisihan antara Maiki dan Kazutora men. Ya semua itu Baji lakukan demi melindungi Touman dari pengaruh jahat Kisaki. Dari segi kekuatan, Baji juga bisa dibilang orang terkuat ketiga lah di antara founder Touman lainnya. Baji juga merupakan salah satu orang di dalam geng Touman yang dapat mengalahkan puluhan orang sendirian. Kejadian ini terjadi saat Touman sedang bertempur melawan Valhalla. Dengan kekuatannya, Baji dapat mengalahkan setidaknya 50 anak buahnya Kisaki sendirian. Walaupun saat itu dia sedang terluka parah setelah mendapatkan tikaman dari Kazutora. Oke sekarang udah sampai urutan keempat men, yang ditempati oleh Suji Hanma. Walaupun sangat singkat, villain yang satu ini tetaplah pernah menjadi bagian dari Touman. Jadi ya biar lebih seru aja pembahasannya, si Suji Hanma ini gue masukin di list juga men. Suji Hanma merupakan berandalan terkuat dari sebuah tempat bernama Ikebukuro. Dan sama seperti berandalan lainnya, si Hanma ini merupakan salah satu master plan-nya Kisaki untuk menjadikannya berandalan terkuat di seluruh Jepang. Setelah Valhalla dikalahkan sesuai perintah Kisaki, Hanma dan Valhalla pun akhirnya berafiliasi dengan Touman. Tapi ya nggak terlalu lama lah, karena pada akhirnya Hanma memilih untuk keluar setelah Kisaki dipecat sama si Maiki. Sebagai seorang petarung, Hanma juga memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ya menurut gue hanya ada 3 orang aja yang bisa benar-benar ngalahin si Hanma, yaitu Maiki, Draken, dan Izana. Ya sisanya mungkin si Engri dengan mode Blue Ogre-nya, sama si Kakucho. Tapi kalau yang 2 ini gue masih 50-50 lah. Orang ketiga terkuat di Touman yaitu Shota Kawata alias si Engri. Sebenarnya nggak begitu banyak info tentang si Engri ini, karena si Engri ini mulai banyak diceritakan pada saat arc Tenjiku aja men. Buat yang belum tahu, si Engri ini adalah wakil kapten di divisi 4 Touman, sekaligus saudara kembarnya si Smiley yang merupakan kapten dari divisi tersebut. Dari segi kekuatan, Engri sebenarnya lebih lemah dari Smiley. Dengan catatan, apabila keadaan Engri pada saat itu masihlah normal. Tapi akan beda cerita apabila Engri sudah marah bahkan hingga dia menangis. Karena saat itu terjadi, maka mode ogre-nya akan aktif, lalu kekuatannya pun akan meningkat 100 kali lipat dibandingkan si Smiley. Mode ini pertama kali diperlihatkan ketika si Hakai dihajar habis-habisan oleh Haitani Brother pada saat Touman clash dengan Tenjiku men. Nah Engri yang gak tega lah ngelihat si Hakai hampir tewas, akhirnya menangis. Dan setelah mode ogre-nya aktif, Haitani Brother pun dengan sekejap dia kalahkan. Dan hanya butuh 1 pukulan saja bagi Engri untuk mengalahkan mereka berdua. Gilanya nggak hanya Haitani Brother aja men, Mucho dan Mochi pun berhasil Engri kalahkan hanya dengan 1 serangan saja. Oke kita lanjut ke peringkat kedua, yaitu Kenryu Guji alias Draken. Sebagai wakil presiden Touman, Draken menjalani perannya dengan sangat cemerlang. Karena tidak hanya kuat, Draken pun sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan.
Ya orang paling dewasa lah di antara para anggota Toman lainnya. Dalam segi kekuatan, si Draken ini udah jangan diragukan lagi men. Draken berhasil mengalahkan Suji Hanma, menang duel 1 versus 100 melawan anggota Black Dragon sendirian, mampu bertahan melawan 50 anggota Mobius sendirian, dengan kondisi kepala sedang terluka parah akibat mendapatkan serangan dari belakang. Ya pokoknya kuat banget lah. Bahkan menurut gue, hanya si Draken lah yang mampu menyaingi Mikey dalam segi kekuatan. Makanya kalau sampai di Ark Mountain ini mereka duel 1 lawan 1, kayaknya epic banget men. Ya kita tunggu aja lah aksi-aksi si Draken di chapter selanjutnya. Di peringkat pertama sudah tidak diragukan lagi men, ditempati oleh manusia terkuat di universe Tokyo Revengers, yaitu Sanomanjiro alias Mikey. Selain sudah berlatih bela diri dari kecil, Mikey pun dikaruniai bakat bertarung dari kakeknya, yang juga seorang ahli bela diri. Jadi ya menurut gue hal itulah yang membuat Mikey sangat kuat. Bahkan dia juga mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan 1 serangan saja. Si Mikey ini tipikal petarung yang ahli sekali menggunakan tendangan. Ya semacam tendangan ultrasonik gitulah. Dari chapter 1 sampai 205, hanya 2 orang saja yang pernah diperlihatkan dapat menahan tendangan dari si Mikey ini men. Yang pertama adalah Suji Hanma, dan yang kedua adalah Izana. Ya itu pun akhirnya di ending mereka berdua tumbang juga men. Tapi walaupun sangat kuat, sayangnya si Mikey ini memiliki hati yang rapuh. Dia tipikal orang yang sering menyembunyikan kesedihannya dengan sebuah senyuman palsu. Dan itulah sebabnya sisi gelap Mikey selalu bangkit, sehingga membuat masa depannya pun menjadi suram. Kuat tapi beban lah kalau kata banyak orang. Jadi ya kesimpulannya si Mikey ini memanglah petarung terkuat di antara para berandalan lainnya men. Tapi sayangnya, menjadi yang terkuat belum tentu juga menjadikannya yang terhebat. Karena di masa depan Mikey selalu kalah dengan kepintarannya Teta Kisaki. Oke sekarang kita masuk ke peringkat S. Ya levelnya udah di atas petarung terkuat lah. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Teta Kisaki. Sebagai villain utama, Teta Kisaki tidaklah terlalu ahli ketika bertarung. Bahkan menurut gue, kemampuan bertarungnya masih berada di bawah Takemichi. Tapi apakah karena hal itu membuat Kisaki lemah? Ya jawabannya tidak men. Kisaki tidaklah lemah. Bahkan orang-orang kuat seperti Izana dan Hanma pun dengan rela dijadikan alat oleh Kisaki. Ya satu-satunya alasan kenapa Kisaki sangat kuat itu dikarenakan kepintarannya yang tidak normal. Ya semacam anugerah dari Tuhan lah. Karena kepintarannya ini jugalah Kisaki dapat merancang ide-ide gila untuk membuatnya mencapai puncak sebagai berandalan terkuat di seluruh Jepang. Di masa depan, Kisaki pun seringkali berhasil memanipulasi Mikey dan merebut Toman ke dalam genggamannya. Ya sebenarnya segala hal tentang Kisaki ini juga udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Video yang ini men, bisa dicek aja lah. Oke pembahasan yang terakhir, sekaligus masuk peringkat SS men. Yaitu siapa lagi kalau bukan The Crying Baby Hanagaki Takemichi. Sama seperti Kisaki, Takemichi pun sebenarnya tidak terlalu kuat saat dia bertarung. Ya alasan terkuat kenapa gue tempatkan Takemichi di rank SS ini, itu karena kekuatan time leap yang dimiliki Takemichi bukan lagi sebuah bakat seperti yang dimiliki Mikey ataupun Kisaki men. Tapi levelnya udah lebih tinggi lagi, yaitu sebuah keajaiban. Dan karena kekuatan inilah Takemichi menjadi satu-satunya orang yang dapat mengalahkan kejeniusannya si Kisaki. Ya untungnya kekuatan Takemichi tersebut diimbangi dengan tekad kuat di hatinya men. Sehingga dia pun akan terus bangkit berulang kali, walaupun seluruh badannya sudah babak belur dihajar oleh lawan-lawannya. Ya walaupun tidak terlalu overpower, tapi hampir semua anggota Toman sangat respect kepada Takemichi. Bahkan seorang Mikey pun mengakui kalau Takemichi lebih kuat dibandingkan dirinya. Oke sekian dulu men pembahasan gue kali ini. Kalian juga boleh tulis karakter favorit kalian di kolom komentar.
Ya kalau karakter favorit gue sih masih si Mitsuya men. Udah pinter, keren, baik hati, jago berkelahi, sayang sama keluarga, ya kayak gue banget lah. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.